Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, kelas A. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai dasar hukum food estate dalam kerangka RPJPN tahun 2025 sampai 2024, yakni Undang-Undang Nomor 59 tahun 2024. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Isma Daulah dengan akhiran NPM 012 sebagai moderator dan juga penyampai materi. Dan di sini ada anggota member yang nanti akan memperkenalkan dirinya masing-masing saat menyampaikan. Kami akan membuat 3 sesi, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua penyampaian materi, dan yang terakhir yaitu penutup. Untuk mengefektifkan waktu, kita buka saja acara diskusi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, yaitu sesi penyampaian materi. Di sini kami membawakan mengenai Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 atau yang dikenal dengan RPJPN 2025 sampai 2045. Di mana undang-undang ini tuh menetapkan arah pembangunan nasional selama 20 tahun. Ini dari tahun 2025 sampai 2045 sebagai panduan utama menuju Indonesia Emas 2045. Undang ini itu disusun untuk menggantikan RPJPN sebelumnya yang sudah berakhir pada periode sebelumnya, yaitu tahun 2005 sampai 2025 yang berakhir pada 2024 kemarin. Undang-undang ini itu memuat 6 bab dan 21 pasal dari mulai berlaku sejak diundang-undangkan pada tanggal 13 September 2024 sejak ditandatangani oleh Bapak Presiden kita sebelumnya, yaitu Bapak Joko Widodo, sebagai dasar hukum food estate. Yang akan selanjutnya disampaikan oleh rekan saya, kepadanya dipersilahkan. Kan nama saya Pak Inadbiarkan dengan ujung NPM 059. Di sini undang-undang ini menjadi dasar pembangunan nasional pada periode 2025 sampai 2045. Di sini saya akan menjelaskan beberapa secara singkat ringkasan-ringkasan dari masing-masing babnya. Yang pertama di bab 1 memuat definisi dan istilah dasar perencanaan pembangunan seperti RPJP, RPJM, RKP, serta peran pemerintah pusat dan daerah. Selanjutnya, di bab kedua, menjelaskan tentang kerangka RPJP 2025 sampai 2045 yang memuat arah pembangunan jangka panjang berdasarkan visi Indonesia Emas 2045, bersatu, berdaulat, maju, berkelanjutan, beserta misi, kebijakan dan indikator utama ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola. Selanjutnya, bab 3, RPJP sebagai dasar hukum. Pada bab ini menegaskan RPJP sebagai pedoman utama penyusunan RPJM, RKP, serta rencana kementerian atau lembaga dan daerah agar pembangunan selaras dan berkelanjutan. Selanjutnya, pada bab 5, RPJP sebagai pedoman nasional yang menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan strategis, peraturan perundang-undangan, serta visi misi calon presiden dan kepala daerah. Selanjutnya, bab 5 menjelaskan terkait pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi. Mengatur mekanisme pelaksanaan serta evaluasi pembangunan secara berkala oleh pemerintah pusat dan daerah. Selanjutnya, bab 6, ketentuan penutup, mengatur pemberlakuan undang-undang sejak 13 September 2024 serta penyesuaian aturan turunan yang diperlukan. Sekian penyampaian dari saya, dikembalikan lagi ke moderator. Ya, baik, terima kasih atas penyampaiannya. Untuk selanjutnya oleh rekan saya yang lainnya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait posisi regulasi dan ruang lingkupnya.
Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 menetapkan RPJPN 2025 sampai 2045 sebagai arah pembangunan nasional selama 20 tahun. RPJPN ini berbagai yang pertama yaitu pedoman utama pembangunan nasional, yang kedua dasar penyusunan RPJMN, yang ketiga acuan perencanaan daerah. Karakter regulasi ini bersifat strategis karena angka pembangunan jangka teknik pelaksanaan program sektoral secara rinci. Tapi akan dijelaskan pasal kunci estate. Pertama, terdapat pasal 3 yang pembangunan nasional yang bermuara kesat dasa, yang dimana ketahanan pangan dan peningkatan tani dapat ditempatkan dalam kerangka ini. Artinya ujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks sektor pangan, ketingginya kebutuhan pangan masyarakat. Selain itu, penguatan kedaulatan bangsa juga mencakup kemampuan negara untuk memenuhi kebutuhan pangannya sendiri tanpa terlalu bergantung pada impor. Nah, disinilah program food estate bisa diposisikan sebagai satu upaya untuk memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Lalu terdapat pasal 4 yaitu arah transformasi pembangunan, yang dimana RPJPN dijalankan melalui transformasi ekonomi dan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan, yang menjadi landasan konseptual bagi pengembangan sistem pangan berbasis kawasan seperti food estate. Artinya, pasal ini menjelaskan bagaimana arah pembangunan dijalankan, yaitu melalui transformasi ekonomi. Maksudnya adalah adanya perubahan menuju sistem ekonomi yang lebih produktif, efisien, dan memiliki nilai tambah. Dalam sektor pertanian, transformasi ini bisa diwujudkan melalui pengembangan pertanian berbasis kawasan seperti food estate, yang dirancang lebih modern, terintegrasi, dan berskala besar. Namun, transformasi ini juga harus memperhatikan keberlanjutan. Artinya, penggunaan lahan, air, dan sumber daya alam tidak boleh merusak lingkungan dan harus tetap menjaga keseimbangan jangka panjang. Lalu ada pasal 7, yaitu hierarki perencanaan, yang dimana RPJPN menjadi dasar penyusunan RPJMN dan RPJMD. Program food estate umumnya diatur pada dokumen turunan, tetapi rujukan strategisnya tetap berasal dari RPJPN. Artinya, pasal ini menjelaskan struktur atau jenjang perencanaan pembangunan. RPJPN adalah dokumen paling atas yang bersifat jangka panjang, dari situ diturunkan ke RPJMN untuk 5 tahunan, lalu ke RPJMD di tingkat daerah. Jadi program seperti food estate ini biasanya tidak dijelaskan secara rinci di RPJPN, tetapi muncul dalam RPJMN atau kebijakan kementerian. Namun secara arah dan tujuan program tersebut tetap harus sesuai dengan RPJPN sebagai rujukan utamanya. Sekian, dikembalikan kepada. Baik, terima kasih untuk penyampaiannya. Selanjutnya dilanjutkan kembali oleh pemateri selanjutnya. Silakan. Cek, jelas jelas. Untuk selanjutnya ada studi kasus implementasi food estate Kumbang Hasundutan di Sumatera Utara. Untuk implementasi tersendiri uh, pada berada di Humbang Hasundutan atau Sumut. Dalam bentuk implementasi ini yaitu pengembangan kawasan hortikultura berlokasi di Desa Ria-Ria, Kecamatan Polung, Kabupaten Humbang Hasundutan. Komoditas utama yaitu ada kentang, bawang merah, bawang putih, serta tomat. Temuan kajian pendapatan usaha tani oleh Tampo Tampo Bolon dan kawan-kawan pada 2024 yaitu kawasan memanfaatkan APL atau areal penggunaan lain milik negara yang disebut telah diserah terimakan kepada petani. Yang kedua, kegiatan usaha tani memerlukan dukungan seperti sarana produksi atau input pertanian, tata air atau infrastruktur air misalnya embung dan pipa penyalur air ke lahan. Yang terakhir ada dukungan sarana produksi dan tata air mempengaruhi struktur biaya produksi. Pelaksanaan program oleh
Ditjen Hortikultura Kementerian RI, yaitu Kementerian Pertanian menyatakan Humbang Hasundutan ini sebagai salah satu pusat pengembangan food estate hortikultura yang terdapat pernyataan petani setempat bahwa program ini menghasilkan panen dan pendampingan dirasakan secara intensif. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan saya Sapa Samartopada dengan ujung NPM 061. Di sini saya akan menjelaskan mengenai indikator penilaian. Indikator penilaian ini bertujuan untuk melihat apakah implementasi dari program Food Estate di Hambang Hasundutan Sumatera Utara ini sudah sesuai dengan tujuan besar RPJPN dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024, khususnya dalam penguatan sistem pangan sekaligus peningkatan kesejahteraan. Penilaian ini menggunakan 3 indikator utama. Yang pertama yaitu output produksi untuk melihat capaian hasil panen atau produksinya. Kemudian kesejahteraan petani yang dilihat dari pendapatan bersih serta tata kelola atau rantai nilai terutama terkait pasar dan harga. Berdasarkan bukti yang tersedia, terdapat indikasi dari hasil panen atau produksi serta pendampingannya yang termasuk dalam rujukan dari Ditjen Hortikultura Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Selain itu, komoditas kentang juga menunjukkan potensi manfaat ekonomi karena memberikan pendapatan yang terbesar. Tetapi ada juga bukti yang menghambat dalam kesejahteraan ini, yaitu 3 komoditas lain menunjukkan eh, pendapatan negatif sehingga program ini dinilai mengalami kerugian. Kerugian ini dikaitkan dengan masalah produksi yang tinggi, misalnya kebutuhan pipa atau tata air ataupun embung. Dan yang kedua yaitu masalah tata niaga dan harga yang membuat kepastian harga lemah. Oleh karena itu, produksi bisa saja meningkat, tetapi kesejahteraan tidak otomatis naik karena struktur biaya dan kepastian pasar dan harga tetap menjadi penentunya seperti yang ditegaskan oleh oleh Tampu Bolon pada tahun 2024. Mungkin yang saya sampaikan, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Boleh di next slide. Untuk selanjutnya yaitu ada analisis kesesuaian. Dari implementasi food estate yang ada di Humbahas, Sumatera Utara, sebenarnya sudah bisa dikatakan sesuai sebagian. Karena dari tadi yang rekan saya sudah sampaikan, ada program-program yang sudah berjalan sesuai dengan kawasan hortikultura. Ada hasil, ada panennya juga, dan juga berpotensi menaikkan pendapatan pada komoditas tertentu yang sudah disebutkan tadi, yaitu kentang. Nah, namun belum sepenuhnya memenuhi tujuan kesejahteraan petani, karena sebagian komoditas masih merugi akibat biaya produksi tinggi dan masalah harga ataupun juga tata niaga. Nah, di sini gitu dari analisis yang kami lakukan dan juga dari jurnal yang kami baca dari Tampu Bolan dan juga rekan-rekan pada tahun 2024, di sini perbaikan kuncinya ada pada efisiensi biaya, terutama pada sarana prasarana dan juga tata kelola air. Yang kedua yaitu penguatan rantai nilai, pengolahan atau off-taker, dan yang selanjutnya juga kepastian pasar atau harga agar manfaat ekonomi lebih merata dan berkelanjutan. Nah, untuk kepastian pasar tersendiri bisa diatasi dengan cara transparansi harga gitu dari para price taker. Jadi biar nggak terlalu banyak rantai tata niaganya.
Mungkin dilanjutkan oleh rekan saya. Boleh next slide. Nah, untuk rekomendasi perbaikan dari kelompok kami, yang pertama itu ada diturunkan biaya produksi lewat perbaikan tata air berbasis kawasan untuk menekankan biaya pipa dan operasional agar tidak membebani petani, terus memastikan kepastian pasar dan harga, serta terapkan harga pasar agar pendapatan petaninya itu lebih stabil, terus ada penguatan pasca panen seperti grading, storage, cold chain, and pengolahan untuk meningkatkan kualitas dan memperkuat posisi tawar-menawar. Terus juga ada tentukan komoditas yang berdasarkan margin, risiko, dan kebutuhan input yang memfokuskan pada yang paling penting untuk menguntungkan dan diversifikasi berbasis data. Terus ada skema pembiayaan yang aman bagi petani. Terus bisa juga dengan penguatan kelembagaan petani untuk skala ekonomi seperti koperasi atau korporasi petani dan juga monif berbasis indikator yang terukur dan transparan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada seluruh pemateri yang sudah menyampaikan bagiannya masing-masing. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi berdasarkan telaah kami terhadap Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa RPJPN ini tuh menjadi landasan hukum strategis pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045 yang menjadi payung arah kebijakan, termasuk dalam penguatan ketahanan pangan dan juga kesejahteraan petani. Untuk selanjutnya yaitu sesi penutup. Sekian yang dapat kami sampaikan, ditutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelumnya kami ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang sudah menyimak. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar nanti di akhir video, di kolom komentar mengenai tanggapan ataupun ada pertanyaan terhadap kelompok kami. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.